untuk menyanyi hormat bagi Allah Bapa, kita nyanyi satu kali dalam bahasa Indonesia dan satu kali dalam bahasa Mandarin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Rong yao quy y生父上帝，荣耀归神之耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。Yuk adik-adik, kita siapkan hati, kita lipatkan tangan, kita tutupkan mata, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami ucapkan. Kami boleh Engkau tuntun, pelihara, dan jaga sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru di 2022 ini. Dan hari ini kami sangat bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, Engkau sucikan hati kami, Engkau siapkan hati kami, sehingga ibadah hari ini boleh menjadi satu ibadah yang Tuhan berkenan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan untuk Engkau. Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Senang nggak kita dipimpin sepanjang pandemi ini dan hari ini kita masih bisa masuk di tahun 2022. Iya. Senang dong pastinya. Iya. Bagaimana adik-adik kita sama-sama nyanyi satu lagu pembuka. Mari kita bersukaria. Ayo kita siapkan hati, kita sambil bertepuk tangan ya adik-adik semua. Yuk musik. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Aduh, adik-adik, senang gak hari ini untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan lupakan, hari-hari yang lalu Tuhan sudah tuntun kita. Kita patut bersyukur senantiasa. Nah, kalian masih ingat gak ada satu cerita tentang Tuhan yang menenangkan badai, ombak gitu loh. Dan ada lagunya, ya. Nah, gimana kalau kita nyanyi bersama-sama Lose, Herlina dan Liana? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk sama-sama. Karena lagu ini itu dulu tulisnya di dalam Alkitab, tapi di dalam kehidupan kita masuk di 2022 ini ada juga suka dan duka, pasti ada ya. Tapi kita ingat, di dalam badai ombak yang akan kita temui di tahun ini, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, yuk kita nyanyi With Christ in the Vessel, ya. Kita pakai gerakan ya Lose ya. Oke, yuk. Masih ingat gerakannya? Masih dong. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the
With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Ayo. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Ya, adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Walaupun kita mungkin di dalam badai yang akan kita hadapi, ada kesulitan, ada kesusahan. Di tahun 2022 ini kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita, beserta kita. Dan kita tidak lupa terus mengingat dan memuji kepada Tuhan kita. Kita akan nyanyi satu lagu, ya. Puji Tuhan, Sang Pencipta Maha Kuasa. Kita akan terus mengingat kepada Dia dan kita terus bersandar kepada Dia. Mari kita nyanyi bersama, satu kali dalam bahasa Indonesia, satu kali lagi dalam bahasa Inggris. Yuk kita sama-sama nyanyi. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. Oh, ye who hear, now adore Him, praise Him, let adoration. Nah, adik-adik semua kita semua akan berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Nah, kita akan memakai bahasa Indonesia satu kali dan bahasa Mandarin satu kali. Yuk kita sama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，
将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau persembahan. Karena saat ini masih kita belum bisa datang ke sekolah minggu, jadi adik-adik bisa memberikan persembahannya, disimpan dulu di dalam amplop. Nanti kalau sudah kita bisa ke sekolah minggu, baru kita bawa ke gereja. Dan kalau sekarang adik-adik mau mempersembahkan juga, adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar. Ya, di layar ya. Ya, jangan lupa tambahkan angka kode 1. Misalnya adik-adik mau mempersembahkan 50.000, adik masukkan angka 50001. Oke? Yuk, sebagai tanda ucapan syukur kita mau menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa, nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati kami. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan ini semua adalah anugerah-Mu dan berkat yang Engkau berikan. Tuhan, sucikan uang-uang ini, pakailah Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapak, juga Tuhan berkati Papa Mama yang telah memberikan. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu lagu ini, lagu yang udah sering kita nyanyikan, judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyi dengan hati dan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyi sekali lagi bersama-sama. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
Ya, selamat pagi semua adik-adik ya. Pagi menjelang siang ya. Hari ini Lausa akan bawakan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik tahu nggak? Hari ini hari yang spesial buat gereja kita GKI Pluit ya. Hari ini ibadahnya cukup panjang. Kita ulang tahun. Adik-adik tahu nggak? Coba buka mic-nya ya, di unmute. Ulang tahun keberapa gereja kita tahun ini? Ada yang tahu? Lausenya nggak boleh jawab ya. Yang boleh jawab teman adik-adik saja, adik-adik sekolah minggu. Ada yang tahu? Hah? Ayo. Kevin tahu? Waduh, kita umurnya cukup ya, cukup dewasa. Ya, udah kepala 4 mendekati 50, 48 adik-adik ya. Tahun 1974 gereja kita mulai, waktu itu masih pinjam gedung ya, bayangkan ya, berkat Tuhan lumayan ya. Kalau pikir-pikir memang luar biasa ya, dari pinjam gedung sekarang sampai kita bisa bangun ya gedung serbaguna yang di sebelah gereja kita itu ya. Oke. Ini tidak banyak ini lagi, Lause tidak banyak ngomong lagi ya. Kita akan masuk ke pelajaran 8 tentang pengudusan. Tapi sebelumnya Lause ingin adik-adik ada nggak yang mau memimpin doa? Sebelum Lause bawa firman Tuhan, adik-adik boleh pimpin doa. Siapa yang bersedia? Ada yang mau? Udah di unmute? Lause beri kesempatan untuk pimpin doa, doain Lause supaya membawakan firman Tuhannya dengan jelas. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, Lause akan pimpin doa. Oke, Rijen silakan ya. Kita masuk dalam doa yang keras ya. Doakan untuk Lause ya, Rijen. Yang keras nanti binatangnya bangun, Ustaz. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Engkau berkati Lausenya supaya dia bisa menceritakan firman dengan jelas, dan murid-murid di sini supaya kita semua bisa mendengarkan dengan baik dan jelas, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, terima kasih Rijen ya, udah doain Lause supaya Lause lebih punya hikmat ya dalam membawakan firman Tuhan. Lause akan share screen. Sudah lihat? Ada nampak? Sudah, Sir. Lihat ya. Oke. Sebentar ya, kurang besar nih. Ya. Ya, ini sekedar review ya sebelum kita masuk ke pelajaran 8. Lause ingin review yang pelajaran 7 karena pelajaran 7 ini sangat berhubungan dengan pelajaran 8 yang akan Lause bawakan hari ini ya. Jadi kita akan definisikan apa itu pembenaran ya. Jadi pembenaran itu diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Ya, jadi pada saat kita percaya Yesus, Allah membenarkan kita atau umatnya dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Yesus telah taat dan mati menggantikan kita. Ya, jadi ini pembenaran ini hanya terjadi sekali ya, sekali saja selama hidup kita pada saat kita percaya pada Yesus. Nah sekarang coba ya, adik-adik, apakah sudah tahu arti pembenaran? Coba jawab ya. Semua boleh jawab ya, di unmute aja. Siapakah yang memberikan karunia pembenaran? Tuhan Yesus. Wah, mantap ya. Yesus Kristus atau Tuhan Yesus sama aja. Nomor 2, siapakah yang menerima karunia pembenaran? Semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Wah, mantap nih. Siapa yang jawab nih? Betul ya, semua orang yang percaya. Wah, rasa senang ya. Kalian benar-benar
mendengarkan cerita minggu lalu oleh Lause Eli ya. Nomor 3, bagaimanakah kita menerimanya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, ya, karena iman dalam Yesus Kristus. Mantap nih ya. Lause senang sekali kalian bisa mendengar dengan baik dan bisa menyimak ya. Ini adalah suatu anugerah, suatu berkat yang luar biasa ya yang kalian bisa dapat. Nah, untuk lebih mantap lagi, coba ya susun kata-kata di bawah ini. Mengapa Yesus mati dan bangkit? Ada jawabannya ya. Tinggal disusun aja dari bawah. Mengapa Yesus mati dan bangkit? Nah, ini susunannya nggak benar ya. Coba dibenarkan. Untuk membayar hukuman dosa kita. Waduh, ini siapa ya? Langsung nggak lihat wajahnya ya. Ini untuk membayar hukuman dosa kita. Dan ada lagi satu lagi. Untuk apa? Demi pembenaran kita. Ya, demi pembenaran kita ya. Supaya karena kita orang berdosa, kita harus dibenarkan ya, baru dilayakkan untuk menerima, bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, hari ini masuk ya pelajaran kita hari ini pengudusan ya. Pengudusan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi setiap dari kita yang sudah percaya pada Yesus sudah dibenarkan akan mengalami pengudusan ya. Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya untuk membuat mereka semakin serupa dengan Kristus dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Karena kita setelah percaya Yesus nggak langsung kayak simsalabim ya, bisa langsung jadi wah kudus, jadi suci ya. Masih ada dosa-dosa manusia lamanya ya. Nah, bagaimana kita harus dikuduskan ya? Ini adalah proses seumur hidup ya adik-adik ya. Sampai sekarang Lause yang udah umur 60-an juga tetap mengalami proses pengudusan. Nah, untuk supaya adik-adik tahu, setiap orang Kristen bergumul melawan dosa. Jadi bukan hanya adik-adik yang sekolah minggu. Nah, semua tahu nih, kita ini bergumul melawan dosa ini. Coba ya, kalian urutkan. Ini kita pakai ini ya, ada Mentikom. Ya, Mentikom ini kalian bisa scan ya, scan QR code, atau kalian bisa juga go ya, www.menti.com. Ini ada urutannya ya sebelum kalian, ini kalau boleh juga sih langsung ya. Tidak taat atau melawan orang tua. Ini urutinnya ada 10 ya. Kalian yang paling sulit yang mana? Nomor 1 sampai yang mungkin yang lebih mudah, paling mudah gitu ya. Tidak taat melawan orang tua, berlaku kasar kepada kakak atau adik, bermain game yang tidak disetujui orang tua, menyontek saat ujian, menjiplak saat hasil karya orang lain, berkata-kata jahat tentang orang lain, berbohong, mengingkari janji, berkata-kata kotor, cuek terhadap ajaran yang baik. Oke. Ya, adik-adik coba diisi ya. Saya nggak bisa loh, Ustaz. Nggak bisa ya? Kalau enggak, Code-nya apa, Lausha? ada kan ada punya passcode-nya. Password-nya apa?
Ya, ini Lausa akan ini ya, apa namanya, share. Kalian juga bisa pakai www ya. Ada satu nih udah masuk nih. Ya. Passwordnya apa, Lausa? Passwordnya Oh, itu dia. 4699118. Lausa ulang nih passwordnya 4699118. Ya, ini boleh masukin ke, langsung masukin ke chat ya. Kalian tinggal go to, pakai Google, masukin tuh www-nya. Kita akan lihat urutan. Ini baru satu orang nih masuk nih. Ya. Nah, udah 2 orang. Ya. Ini berbohong nomor 1. Coba langsung tunggu sampai 5 menit. Kita akan lihat pencobaan dosa di bawah ini yang paling sulit sampai yang ke paling mudah. Karena ini ada 10 ya. Kita bisa juga beda. Ya, adik-adik nggak usah sama karena masing-masing kita punya itu apa nih namanya, pergumulan ya. Pergumulan kita beda-beda. Lause pergumulan beda, kalian juga beda ya. Nah, ini khusus untuk adik-adik ya, pelajar seperti kalian, lebih cocok ya daripada untuk Lause, karena ini tidak taat atau melawan orang tua, banyakkan anak-anak ya. Menjiplak hasil karya orang lain, ini bisa juga sih orang dewasa ya. Nah, kadang-kadang juga orang dewasa juga bisa berkata-kata kotor. Wah, udah 7 orang nih ya. Wah, lumayan nih ya. Berbohong menempati ranking 1 ya. Memang ini berbohong kelihatannya sepele ya, tapi paling gampang kita lakukan ya. Sehingga dosa ini paling sulit ya, paling sulit untuk kita atasi, itu memang masuk akal ya. Itu dari anak kecil ya sampai orang tua pun ya suka berbohong. Ya, bagus ya, kita jujur ya supaya kita bisa menyatakan apa adanya ya. Jangan takut ya adik-adik, karena dosa itu memang ada. Ya, kita sebagai manusia berdosa itu. Dosa kalau udah selesai submit ya? Ya, betul. Submit, bagus. Ya, kita coba. Ini kayak survei ya, kayak survei. Ini urutan mana? Nah, langsung nanti itu ada tampilannya ya. Kita bisa lihat ya di layar ya, ada, ada 13 orang ya. Langsung tunggu 2 menit lagi. Ya, lause-lause juga boleh ikut ya. Ini karena setiap manusia kita bergumul, setiap usia tidak ada yang terkecuali. Ya, kita lause udah bilang ini pengudusan ini berlangsung terus-menerus seumur hidup kita. Ya, ayo. Sudah 13 orang, belum bertambah nih, 14, bagus. Ya, kita mungkin tinggal beberapa ya, 1 menit lagi, karena ntar yang lain ya kita akan lihat, kita tutup, kalau bisa sampai 20 langsung tutup lah ya. Oke, sekarang 15. Oh, ternyata kalian ini menyontek saat ujian paling bawah ya. Bagus ya. Kalian punya tekad untuk jujur dalam ujian. Oh, naik. Baru langsung ngomong naik ya. Ya. Ya, mengingkari janji juga ya. Tidak taat melawan orang tua memang
mungkin adik-adik paling sering ya. Dan berbohong tetap ranking 1. Nah, mungkin Lause akan tunggu .30 detik lagi. Ada 18, wah 2 lagi ya. 2 lagi Lause akan tutup. Ya, udah 20 nih. Ya, Lause tutup ya. Oke. Nah, ini kita terakhir yang ranking 1 ini adalah berbohong ya. Nomor 2, tidak taat atau melawan orang tua. 3, berlaku kasar kepada kakak atau adik. 4, menyontek saat ujian. 5, mengingkari janji. 6, menjiplak hasil karya orang lain. 7, berkata-kata kotor, bermain game yang tidak disetujui orang tua, berkata-kata jahat tentang orang lain. 10, cuek terhadap ajaran yang baik. Oke, ya kita stop. Kita punya survei. Kita akan kembali ke pelajaran kita. Oke, nah, jadi bentar ya. Ini supaya nggak bingung. Oh, ini bentar ya, ada yang salah sedikit. Ini Lause akan memberikan sebentar ya. Lause akan berikan sedikit mungkin yang lebih gampang ya untuk kita mengenal bagaimana kita mengerti arti pengudusan itu. Ya. Nah, Lause akan gambar. Bentar ya. Ini secara simpel ya, supaya kalian ngerti apa sih pengudusan ya. Nah, ya udah lihat ya. Bentar ya. Nah, ini adalah perjalanan hidup kita ya. Pada saat kita, sebentar ya, ini ada sedikit salah. Nggak usah hapus dulu. Nah, ini si Anton ya, atau siapa saja ya. Ini Anton ini waktu dia terima Yesus ini dia senang bukan main ya. Bentar. Ini dia bisa terima Yesus ya. Ini maklum ya, nggak usah harus banyak latihan nih ya, sebentar. Nah, dia waktu terima Yesus, dia senangnya bukan main, ya. Dia merasa bahwa wah happy ya, happy sekali, dia bisa terima Yesus, ya. Nah, bentar ya. Ya, dari hari ini dimulai dari dia percaya Yesus, ya. Ini sebentar ya, ini kok mengsong ya. Ya. Dia senang benar ya, karena dia mengalami seperti tadi Lause bilang, dia mengalami pembenaran ya. Pembenaran ini hanya terjadi satu kali dalam hidup kita ya. Nah, tapi Anton ini juga merasa ya sedih karena dia juga harus ya dia harus
ada dosa-dosa yang banyak, ya, tetap dia masih kadang-kadang suka berbohong, ya. Dosa ini tetap menghantuinya, ya. Dia merasa tidak nyaman, ya, karena masih ada dosa, ya. Tapi dia tahu bahwa Yesus di dalam hatinya dia ada, ya, Tuhan sedang mengalami pengudusan, ya, ini tulisannya, ya. Di dalam hatinya ada Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang akan terus membuat Anton ini bisa terus, ya, berjalan, ya, berjalan. Dia akan dikuduskan dengan bantuan Roh Kudus. Dia makin hari dia akan berkurang, ya, dosa ini akan berkurang, ya. Dia makin hari dia akan dibentuk di bantuan Roh Kudus, dia akan makin mirip Kristus sampai suatu hari dia dipanggil oleh Tuhan, ya. Sebentar. Dia waktu dipanggil oleh Tuhan, dia, nah, di sini, ya. Atau waktu itu Kristus sudah datang juga bisa, ya. Waktu Yesus datang, dia udah lebih mirip, ya, menyerupai Tuhan Yesus. Begitu, ya. Jadi mengalami pengurusan yang terus-menerus, Roh Kudus yang terus bekerja dalam dirinya ini, Anton akan bertumbuh makin hari makin mirip Kristus, ya. Jadi adik-adik jangan frustrasi, ya, kalau kita merasa bahwa kita kok udah percaya Yesus kok masih ada dosa, ya. Tapi hati kita harus ada tekad, ya. Kita ada rasa tidak nyaman, tidak damai, ya. Tapi kita harus tetap untuk mau diubah, ya. Dengan bimbingan Roh Kudus kita akan bisa terus, ya, kita akan dibentuk menjadi makin lama makin mirip Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik udah lihat ada layarnya? Udah, Sir. Ada, ya. Nah, sekarang kita kalau sudah dikuduskan, apa yang baru, adik-adik? Ya. Nah, coba, ya, adik-adik kita akan isi sama-sama. Coba isi dengan kata-kata yang ada di bawah ini. Ya, coba. Ada yang bisa langsung ngomong aja. Sebelum titik-titik-titik disalibkan bersama Kristus, kita adalah titik-titik dari titik-titik. Ayo, langsung jawab aja. Di-unmute. Dengan kata-kata yang ada di bawah, ya, gampang kan? Sebelum manusia lama disalibkan bersama Kristus, kita adalah Hamba. Ada apa? Hamba. Ya, hamba dari Dosa. bagus, dosa. Maka kita titik-titik dosa. Dikuasai dosa, betul. Ketika Allah dengan kasih karunia-Nya membenarkan kita melalui iman kepada Kristus, kita diberikan Hidup baru. ya, hidup baru, dan kita titik-titik Dimerdekakan. ya, dimerdekakan dari dosa. Dosa bukan lagi tuan kita, sebaliknya kita sudah menjadi hamba
Kebenaran. Ya, terakhir ya, udah nggak usah ini udah nggak ada pilihan lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Roh Kudus ada di dalamku, apa sih yang Roh Kudus kerjakan? Kita baca ya, sebenarnya ada di Roma pasal 8. Ya, coba kalian lihat, tentukan kesimpulan dari ayat di bawah ini dengan mencocokkan pernyataan di kotak merah. Ayo pilih ya, A, B, C, D. Ayat 1 dan 2, nggak usah bacakan ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, Roh Kudus A, meyakinkan bahwa aku adalah anak Allah, sekarang aku dapat memanggil Allah sebagai Bapakku, atau B, berdoa syafaat untukku, atau C, Roh Kudus membebaskan aku dari hukum dosa dan kematian, dan Allah tidak menghukumku lagi, atau D, Roh Kudus tinggal dalamku, dan aku dipimpin oleh Roh Kudus, dan bukan lagi oleh manusia lamaku. Apa? D. A, B, atau C, atau D? D. C. Ya, kita lihat ya. Betul, jawabannya C. Ya, kita lanjut. Nomor 2. Nggak apa-apa ya. Salah juga nggak apa-apa. Oke, nomor 2, ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba dipilih A, B, atau D. B. B, betul ya. Supaya lebih cepat ya. B, berdoa syafaat untukku. Ayo nomor 3. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi Roh Kudus meyakinkan bahwa aku adalah anak Allah. Sekarang aku dapat memanggil Allah sebagai Bapakku. Bagus ya. A. Nah, sekarang nomor 4. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus tinggal di dalamku dan aku dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan lagi oleh manusia lamaku. Atau F. F, meyakinkanku bahwa aku adalah anggota keluarga Allah dan aku adalah anak Allah. Waduh, bagus ya, pinter ya kalian ya. Lanjut, nomor 5. Biar cepet ya, karena waktu nggak banyak lagi nih. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jawabannya apa? Roh Kudus tinggal di dalamku, dan aku dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan lagi oleh manusia lamaku. Atau E, menolongku mengendalikan pikiran dan perbuatanku agar dapat menyenangkan Allah. Atau F. D. Ah? E. Coba kita lihat ya. E ya, Roh Kudus menolongku mengendalikan pikiran dan perbuatanku agar dapat menyenangkan Allah. Oke, kita lanjut nomor 6. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. D, Roh Kudus tinggal dalam F. Roh Kudus mengetahui segala hal tentangku dan menolongku ketika aku lemah. Kayaknya benar nih F nih, coba ya. Ya, betul ya, F ya. Nomor 7. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Pilihannya cuma 2 nih, gampang. Roh Kudus tinggal dalamku dan aku dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bukan D. Delta atau F? F kayaknya. Delta. Delta ya, D. Bagus. Ya, yang terakhir 8 udah nggak usah. Ya, jawabannya pasti Roh Kudus menolongku membenci dan meninggalkan dosa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membaca ya, tapi karena waktu
kita nggak baca lagi ya. Ini dari Roma. Kalau kalian mau buka Alkitab boleh ya, supaya bisa mengenal apa sih sebenarnya setelah kita dikuduskan Tuhan, kita bisa memakai ya pikiran kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki dan mulut bisa menjadi alat kebenaran dan atau alat kefasikan. Nah, coba kalian isi cara-cara yang menunjukkan bagaimana bagian dari tubuh kita dapat digunakan sebagai alat kebenaran atau alat kefasikan. Ngerti nggak ya adik-adik? Ya, langsung kayak contoh ya. Ini seperti ini kita kan bisa isi pakai ini nih. Pakai annotate ya di atas. Ya. Jadi ini kalian klik annotate terus ini bisa ya. Oh, bentar ya. Nah, ini contohnya ini seperti pikiran ini kita menghafal ya, menghafal ayat Alkitab begitu ya. Tulis di sini atau yang seperti minggu lalu kalian boleh juga ketik di chatnya ya, di chat bawah. Terus langsung yang bisa tolong dipindahkan ya, dipindahkan ke bagian yang ada di tabel ini. Alat kefasikannya apa pikirannya? Ya, bisa ya. Kita bisa juga punya pikiran yang kotor ya, pikiran kotor ya. Alat kefasikan itu apa sih? Alat itu untuk berbuat dosa ya. Jadi pikiran kita bisa, nah bagus tuh, telinganya mendengarkan firman Tuhan tuh, udah ada yang isi ya. Nah, jadi ini seperti istilah, kalian pernah dengar nggak ya, the man behind the gun ya. Jadi pistol itu bisa baik bisa buruk tergantung orangnya. Jadi kita juga sama, Tuhan berikan kita pikiran ya, kita bisa pakai untuk yang baik, untuk yang benar, bisa juga untuk yang jahat atau kefasikan. Sehingga ini coba adik-adik coba isi ya, apa menurut kalian ini anggota tubuh kita ini bisa dipakai ya. Contohnya bagaimana? Coba isi. Nah, ini ada yang di chat nih, ada yang isi ya. Kaki mengikuti Tuhan, bagus ya, Kathleen ya. Mulut berkhotbah, bagus. Ya, kalau ada Lause bisa bantu isi, tolong isi ya. Nah, melihat hal yang kotor, betul ya. Seperti kita kadang-kadang suka baca ya, majalah-majalah yang tidak baik ya, atau nonton film yang kurang baik. Ya, telinga mendengarkan kata yang kasar ya, atau mendengar gosip ya. Sekarang banyak ya gosip ya. Nah, tangan membantu orang lain, bagus. Ya, benar. Ya, kadang-kadang kita bisa pukul teman. Ya, tangan kita sama, ya, sama. Ya, ciptaan Tuhan, tapi bisa kita pakai untuk kebaikan, juga bisa untuk kejahatan. Nah, bagus ya. Kalian ngerti di sini memang ini adalah maksud daripada yang Lause inginkan ya. Kalian sudah isi. Nah, saya pikir sampai di sini ya. Oke, kita akan lanjut ya. Ini cukup bagus ya, kaki menendang orang ya, betul ya. Kita kaki pergi ke gereja, mulut memuji Tuhan, memberitakan firman Tuhan ya. Bisa juga berkata-kata kasar, berkata-kata kotor ya. Oke, nah saya akan tutup. Ya, kita akan ya. Nah, kita lanjut dengan ayat hafalan hari ini. Ya, adik-adik, coba kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 6. Ya, semuanya di-unmute ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Karena Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, kita baca sekali lagi, kita hafalkan ya, coba ya. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oke. Ya. Selesai. Silakan waktu selanjutnya untuk Lauster Christine. Mungkin ada kuis. Oke, sebelum kuis kita berdoa dulu ya, tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar bahwa ketika kami menerima Tuhan Yesus, kami dibenarkan, setelah itu kami dikuduskan. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kami. Kami tahu melawan dosa itu nggak mudah. Setiap hari kami digoda, baik pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, semuanya kami mengalami godaan. Sehingga tidak mudah bagi kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus terus menolong, mendampingi kami, sehingga kami makin hari sedikit demi sedikit diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Irwan yang Tuhan pakai hari ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Berkati meteraikan firman ini di dalam hati kami, biarlah ini boleh menolong kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lausa hanya punya 5 pertanyaan saja ya. Jadi kita akan main game sebentar. Silahkan klik link yang Lausa kirimkan di chat. Ya, sebentar ya. Oke, kita akan main quizzes ya. Jadi hanya 5 pertanyaan. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Jadi silahkan masuk dan join ke dalam linknya. Oke, di sini sudah ada Kevin, ada Dio, ada Jen, ada Losoyeli, ada Rijen. Wah, sudah 6 orang nih, ada Steve. Yuk yang lain. Oke, sudah 9 orang. Wow, udah 11, 12, 14. Oke, 15. Kalau sudah semuanya langsung nanti kita sama-sama jawab ya. Lausa tunggu 30 detik lagi. Oke, ini sudah 20 orang. Setahu Lausa kita ada berapa ya di sini ya? Ada 40-an tadi, 42. Ya, ini masih setengahnya ya. Oke. Lausa hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah 25 yang gabung. Oke, yang lain masih boleh menyusul ya. Oke, kita mulai ya permainannya. Kita start. Siapa saja yang mengalami proses pengudusan? Wah, ini gampang ini ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi juara ya? Oke, lihat. Ada yang belum jawab nih, ada 2 orang. Iya, habis waktunya. Oke, kira-kira siapa yang menjawab duluan dan benar? Wah, Rijen. Oh, salah, Steve. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Next question. Sampai kapan proses pengudusan
pengkudusan itu terjadi ya dalam diri seseorang? Wow, sampai kapan ya? Nah, Kok aku nggak muncul ya questionnya, Sir? wah, itu berarti apa sih namanya? Wifi-mu di rumah ya? Oke, masih ada beberapa yang belum jawab. Berarti koneksi internet ya, Steve? Oke. Waktunya habis. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Kita lihat posisinya sudah berubah, ya. Wah. Kira-kira Orang nggak bisa muncul questionnya, Sir. Oke, berarti questionnya kamu boleh lihat di depan ya, di layarmu yang ini. Oke, next Bukan, nggak bisa question. jawab juga. Nah, ini baru. Berapa kali proses pembenaran terjadi? Ini sempat disinggung tadi ya. Ya, berapa kali ya? Beberapa kali, 5 kali, 2 kali, 1 kali, atau berapa kali? Itu puluhan kali ya. Oke. Ada 3 orang yang belum jawab. Oh, masih 2 orang lagi. Oke, waktunya sudah mau habis. Oke, selesai. Kita lihat siapa yang di posisi paling atas. Wah. Aku second begitu. Wah, Lose Irwan di urutan ketiga ya. Oke, next question. Ini 2 pertanyaan terakhir. Oke, berikut ini cara Roh Kudus terus menguduskan kita kecuali. Nah, kecuali yang mana? Nah, tadi Lose Irwan sudah. Aduh, gak kebaca kecualinya. Oke, kecuali tadi kita bahas loh banyak tuh dari kitab Roma. Roh Kudus ngapain aja di dalam diri kita, membantu kita di dalam proses pengudusan. Oke, waktunya habis. Kita lihat lagi. Apakah yang posisi 1, 2 turun ke posisi berikut? Wah, Steve. Losieli naik. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Kita tidak dapat mengupayakan pembenaran. Ini benar atau salah? Nah, ini gampang ini pertanyaan terakhir ya. Itu benar enggak ya? Atau salah? Pernyataan ini, kita tidak dapat mengupayakan pembenaran. Atau kita ini nggak bisa ngusahain loh yang namanya pembenaran itu. Nah, gitu ya. Oke, waktunya habis. Oke, kita lihat skor terakhir. Siapa yang paling cepat kalau ini ya? Iya, ternyata posisinya nggak berubah ya. Urutan pertama, kedua, dan ketiga. Aku kalah soalnya yang nomor 2 aku nggak bisa. Apa tuh Oke, pencet? nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini masalah hanya masalah koneksi aja ya. Sebenarnya kita tahu jawabannya, masalah koneksi, dan yang kedua masalah jari kita nih ya, yang bisa ngeklik siapa yang duluan. Aku tahu jawabannya, tapi itu apanya keklik mulu semua soalnya. Oh gitu, waduh David. Harus lihat screen Nausya terus minimize terus refresh baru bisa pencet. Oh gitu, oke. Ya, Baru muncul questionnya harus refresh dulu. Tadi pas question kedua juara 4, tiba-tiba nge-lag. Habis itu pas masuk-masuk udah question 4, langsung juara 26. Aduh. Oke, sepertinya ini seru kan ya. Nanti minggu depan kita buat lagi ya. Jadi berdoa semoga jaringannya maksudnya nggak ada masalah ya, semuanya baik-baik saja. Tapi di sini Lause sangat senang karena kalian punya antusias gitu ya untuk terlibat langsung. Wah, ini kalau kita onsite nih Lause bisa bayangin, wah kalian pasti lebih seru ya di dalam belajar di kelas. Oke. Apakah ada pengumuman dari Lause Anita? Lause, ini sorry ya Lause Anita. Ini kita diharuskan ini bikin moto ya. Setiap kali kita ada Zoom, moto sekolah minggu. Mungkin boleh contohkan Lause Anita atau Lause Cencu ya.
ajak anak-anak untuk moto sekolah minggu kita. Wah, jangan-jangan udah lupa nih. Ada yang ingat Iya. nggak motonya? Coba, siapa Mana yang kita ingat? undang Angkat Lause tangan. Cencu sekali lagi untuk membantu kita, Lause Cencu. Ada yang ingat kayaknya. Ada yang ingat? Saling apa? Kita minta Lause Cencu memperagakan sekali lagi pakai saling ya. Saling. Oh, pakai Inggris atau pakai Indonesia nih? Pakai Dua-dua- Indonesia lah ya. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Oke. Iya, kalau yang Inggrisnya sharing. Sharing. Ini dulu, anak-anak kita tahun ini tema sekolah minggu kita adalah Growing in Community, tumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan tema besar sekolah minggu kita adalah Clan of Christ. Ya, tema sekolah minggu kita apa? Clan of Christ. Clan of Christ. Iya, kita adalah anak-anak Allah, kumpulan anak-anak Allah. Lause Cencu unmute. Ya, kepencet tuh Lause Cencu. Jadi kita punya moto sharing, caring, loving. Iya, Oke, gampang kita coba kan? sama-sama. Sharing, Caring, loving. Iya, jadi kita sama-sama saling memberi, saling membagi, saling menolong, dan saling mengasihi. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang Indonesia gimana tadi? Saling berbagi, saling menolong, saling sama aja, menolong, saling mengasihi. mengasihi. Sudah ingat adik-adik semuanya? Atau kita ulang satu kali lagi yang Inggrisnya? Sharing, 1, 2, 3. Sharing, caring, loving. Saling membagi, saling menolong, saling mengasihi. Terima kasih ya Lause Cencu sudah bantu Sama-sama. kita. Iya. Nah, hari ini kayaknya Lause Anita ada lihat wajah-wajah baru nih. Kayaknya ada Lause baru ya, Lause Christine ya? Oh iya, Lause Anita minggu kemarin udah diperkenalkan. Hanya Lause Anita yang belum. Oh, Lause Anita yang nggak masuk. Sorry, Lause Henry ya. Oke ya, ada Lause Henry. Terus tadi Lause lihat ini adik-adik Lause masih Henry. ada teman baru nggak? Tadi kayaknya ada 2 nama yang hampir mirip. Lause Eli ada tanya, ada Jason dan Jaden ya. Kalau Jaden kan murid lama ya. Bukan, Lause. Ada Jaden ada Jaden Yang. Jadi yang mana? Oh, ada Jaden Yang ya. Ada Jaden Yang. Ada yang namanya Jaden Yang. Jadi supaya Lause nggak salah masuk absensinya. Oh, jadi itu 2 anak yang beda ya? Ya. Oke, thank you ya. Itu anak baru atau apa, Jaden Yang? Jaden Enggak. Yang atau Jaden? Yang satu kelas 5, yang satu kelas 6 kan? Iya. Yang minggu lalu udah di ini Kak, udah di ini satu kelas 5, Kalau satu ini kelas nggak 6. ditulis dia kelas berapa? Iya. Jadi Iya. Jaden aja saya bingung mau yang Jaden yang kelas Iya. berapa. Mungkin rename-nya ya, kita belum bisa bantu rename-nya ya. Jadi Jaden rename-nya. tolong di ini dong, Jadennya mana nih Jaden? Jaden kelas? Nggak tahu kelas berapa ini. Jaden kelas 5 ya, Lause Cencu ya? Ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Oh, Jaden ini yang kelas 6, dia sudah Iya. rename. Iya, Jaden kelas 6. Kalau Jaden Yang kelas 5 ya? Tadi ada satu lagi saya lihat Jason. Nah, adik-adik kalian semua sudah vaksin belum? Di gereja ada selenggarakan untuk vaksin untuk adik-adik yang usia 6 sampai 12 tahun. Kalau ada yang belum vaksin boleh Minggu lalu udah diumumkan, Lause Anita. Iya, Banyak kan mereka maka- udah vaksin. Oh, udah vaksin semua ya. Puji Tuhan semua ya. Nanti kita tunggu ke itu ya. Untuk 1 hari Tuhan pimpin kita untuk onsite kembali. Nah, masih ada pengumuman lain lagi, Lause Irwan dan Lause Christine? Lause Anita itu Selin Jessica, murid baru bukan? Oh, itu Shelin Jessica. Itu kayaknya saya baru lihat nih namanya ya. Nah, makanya hari ini Halo baru. Shelin bukan? Jessica, boleh tinggalkan itu. Halo Shelin.
Murid Karena ini lama, cuma lama nggak datang. Oh, oke. Sudah tahu dia kelas berapa, Lose Eli? Kelas 5. Oke, nomor kontak ada ya. Ya, ini Selin Jessica Lai ya. Oke, thank you ya untuk adik-adik yang kembali bergabung ini ya di dalam sekolah Zoom sekolah minggu kita. Kita terus semangat ya. Oke, ada lagi pengumuman lain Lose Christine atau Lose Irwan? Ya, saya rasa udah nggak ada ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya udah hadir. Oke, kita tutup ya. Mari kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kebaktian sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kami semua yang Tuhan boleh gerakkan kami untuk sama-sama boleh beribadah. Terima kasih juga untuk lause-lause yang terus setia melayani di sekolah minggu. Tuhan, kami teringat untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak bergabung bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka, Tuhan, tetapi kami memohon kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga mereka boleh bersama-sama kami kembali beribadah walaupun masih terbatas lewat online. Tuhan, kami terus berdoa untuk lause-lause kami. Tuhan tolong berkati lause-lause kami, biarlah mereka boleh tetap terus setia dan terus Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat anak-anak. Buat kami semua anak-anak sekolah minggu, sepanjang Senin sampai dengan Jumat nanti kami akan bersekolah. Tuhan tolonglah kami, jaga hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, supaya semua itu kami pakai sebagai alat kebenaran. Kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Roh Kudus bantu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa terus menyerahkan bangsa kami. Saat ini bangsa kami terus sedang berjuang melawan COVID. Tuhan tolong semua vaksin-vaksin yang harus diberikan kepada umur-umur tertentu, khususnya saat ini umur 6-12 tahun sedang digalakkan. Tuhan tolong supaya semua anak-anak yang umurnya 6-12 tahun boleh mendapatkan vaksin yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati tenaga medis, berkati semua orang-orang yang membantu sehingga penjalanan vaksin ini juga boleh berjalan dengan baik. Biar Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.